Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat semuanya, anak-anakku sekalian. Dalam pertemuan kali ini, seperti biasa, Pak Rizky akan membahas pelajaran PAI kelas 10. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertemuan sekarang kita belajar bagaimana kita belajar terkait aspek Al-Quran pada tema larangan berzina dan pergaulan bebas. Tentu ini merupakan kewajiban kita seorang muslim senantiasa menjauhkan diri daripada pergaulan bebas dan juga zina. Apa itu zina? Apa itu pergaulan bebas? Bagaimana menurut Al-Quran dan bagaimana cara kita menjauhi dari perbuatan tersebut. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, mari kita bahas pada UKBM ke-10 ini, UKBM ke-11 ini, terkait yuk baca Quran tentang larangan berzina dan pergaulan bebas. Yaitu pada semester 2, kompetensi dasar 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2. Mari kita lihat kompetensi dasarnya. Anak-anakku sekalian, kompetensi dasar yaitu pada sikap. Anak-anakku sekalian wajib meyakini bahwa pergaulan zina dan bebas itu adalah dilarang agama. Yang kedua yaitu menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, dari Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Oke, maka pada aspek pengetahuan, anak-anakku sekalian harus dapat menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Ya. Nah, dari aspek pengetahuan ini, anak-anakku sekalian wajib menghafal Al-Quran, Quran surat tersebut. Juga mengidentifikasi hukum bacaan tajwid. Paham ya, anak-anakku sekalian? Tujuan pembelajaran kali ini. Juga dapat menganalisis makna dari larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian pada keterampilannya ada membaca, mendemonstrasikan hafalan, dan menyajikan keterkaitan. Selanjutnya ada materi pokok, ya. Ada 3 poin: menganalisis, mendemonstrasikan hafalan, menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian. Ya, maka itu menjadi sebuah perbuatan yang buruk ya, anak-anakku sekalian, maka tidak boleh dilakukan. Selanjutnya kita lihat peta konsep. Pertama, peta konsep ini menunjukkan bagaimana cara kita menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ya. Nah, kemudian dengan kita berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran Al-Isra ayat 32, An-Nur ayat 2, dan hadis-hadis terkait. Yang kemudian nanti diketahui, diperoleh nilai dan perilaku mulia. Ya. Yang kemudian nanti kita dapat menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke. Seperti biasa, sumber belajar ini tidak hanya pada UKBM ini, namun saja kalian dapat scan QR code untuk dapat membuka buku paket. Nah, sebelum kita masuk pada materi, anak-anakku sekalian, silahkan kalian membaca dan memahami cerita di bawah ini. Jadi cerita ini pada intinya Allah telah menciptakan manusia secara sempurna yang dimuliakan juga oleh Allah. Yang kemudian penciptaannya itu harus dijaga, harus dimuliakan, harus sesuai dengan hukum-hukum Islam. Ya, bukan seperti hewan yang menyalurkan biologisnya tidak mengenal siapa lawan jenisnya. Bebas kalau hewan, karena Allah tidak menciptakan makhluk yang sempurna kepada hewan.
Ya, kalau manusia itu mempunyai sikap ya sosial politik yang baik, yang benar dan beradab, yang kemudian norma-norma tersebut harus diterapkan, norma agama ya, kemudian norma kenegaraan dan sebagainya. Lanjut. Nah, oleh karena itu, coba kalian perhatikan keadaan sekeliling. Apakah sudah sesuai ataukah belum? Mari kita renungkan bersama. Ternyata masih banyak di luar sana yang masih berbuat zina. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita masuk pada kegiatan inti untuk dapat lebih paham ya bagaimana kita belajar tentang larangan perbuatan zina, juga larangan bergaul bebas. Pada kegiatan belajar ini, yang pertama ini menyajikan bahaya perbuatan zina. Karena perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan yang sangat memalukan, menjijikan, sekaligus nista di dalam peradaban manusia. Coba kita saksikan orang yang berzina, kemudian ketahuan masyarakat, malu tidak? Malu sekali ya. Menjijikan tidak? Menjijikan. Karena zina itu bukan berarti hubungan badan saja, ya. Tapi berzina pun ketika satu laki-laki dan satu perempuan yang bukan mahramnya, maka itu disebut zina. Ya. Coba kita jauhkan dari perbuatan zina tersebut dari sekarang ya, anak-anak sekalian. Kenapa? Karena itu menjadi sebuah sifat untuk menjauhkan diri dari sifat malu. Coba kita lihat gambar berikut. Ada gambar yang sedang menikah, ya, memproses akad nikah. Ada gambar sedang membaca Al-Quran. Dari gambar tersebut, apa yang dapat kita amati? Apa yang dapat kita sampaikan? Coba gambar pertama ini menunjukkan pernikahan, berarti menunjukkan sikap larangan jauh daripada perbuatan zina. Tentu dengan menikah, maka satu sama lain itu akan mahram. Dengan kita membaca Al-Quran, maka kita selalu dekat dengan Allah. Maka perbuatan zina itu tidak akan dilakukan kalau kita selalu dekat dengan Allah. Paham ya anak-anakku sekalian? Kemudian, efek negatifnya apa saja sih? Ya. Anak-anakku sekalian, silahkan coba pahami apa sih efek negatifnya. Anak SMA dapat menganalisis, menemukan efek negatif daripada perbuatan zina. Salah satu contohnya adalah akan dihindari oleh masyarakat. Cara menghindarinya, maka jauhilah dari perbuatan zina. Ya. Kemudian nilai-nilai apa yang harus dibangun? Nilai keteladanan, nilai peribadahan, nilai tanggung jawab dan sebagainya. Kemudian membangun karakter, anak-anak sekalian nanti dibahas ya. Oke, kita lanjut pada kegiatan belajar 2, yaitu dalil tentang larangan zina dan pergaulan bebas beserta tajwid. Bapak akan bacakan Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Coba kita perhatikan terjemahannya anak-anakku sekalian. Wala itu dan janganlah. Taqrabu, kamu mendekati az-zina, zina. Kenapa? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, anak-anakku sekalian, coba kalian dengarkan bacaan yang sudah tadi Bapak bacakan, diulang-ulang, kemudian hafalkan dan juga baca dengan tartil. Tartil itu pelan-pelan, tertib, dan juga benar. Oke? Sesuai dengan hukum tajwid. Nah, selanjutnya ada hukum tajwid ya. Nanti
Ada hukum tajwidnya, tentu hukum tajwid ini menunjukkan bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan baik. Coba, wala itu merupakan hukum tajwid apa? Jawab. Betul, yaitu mad tabi'i. Karena apa? Wala, la ini ada alif mati, la ini adalah huruf yang hidup. Ketika huruf hidup menghadapi alif yang mati, maka itu disebut mad tabi'i. Huruf mad tabi'i ada 3. Alif mati sebelumnya patah, ya mati sebelumnya kasrah, dan waw mati sebelumnya dhammah. Ya. Kemudian berikutnya az-zina. Az-zina di sini ada alif lam. Disebut alif lam apa anak-anakku sekalian? Jawab. Oke, alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Perbedaan alif lam syamsiyah dengan qamariyah, apabila qamariyah maka tidak ada tasydid, ya, atau tidak dimasukkan pada huruf setelah alif lam. Tapi kalau syamsiyah itu dimasukkan alif lamnya pada huruf di depannya. Paham anak-anak sekalian sampai sini? Alhamdulillah. Innahu ada mad silah. Apa coba istilah mad silah? Mad itu panjang, kemudian silah itu merupakan hu yang diberikan harokat dhammah terbalik sehingga dibaca panjang 2 harokat. Wasa'a. Nah, ini ada apa? Mad wajib muttasil. Mad panjang wajib itu diwajibkan muttasil yang hurufnya itu dalam satu kalimat. Wasa itu artinya apa sih di sini tadi? Wasa itu artinya perbuatan yang keji. Oke? Paham? Wasa. Yang kemudian wasa ini dalam satu kalimat maka disebut mad wajib muttasil. Paham anak-anakku sekalian? Nah, apa ciri yang lainnya pada mad wajib muttasil? Ada hamzah, sebelumnya ada ada mad, ya. Ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Oke, selanjutnya dalam Quran surat An-Nur ayat kedua. Nah, seperti biasa Bapak bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Nah, anak-anakku sekalian, coba kita perhatikan terjemahannya. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deraklah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Apa yang terjadi? Apa yang disampaikan pada Quran Surah Al-Isra ayat 32 ini merupakan hukuman bagi orang-orang yang berzina, yaitu derak keduanya 100 kali. Ini sangat memalukan sekali dengan ditonton oleh sebagian daripada orang-orang yang beriman. Oke, pada bagian ini anak-anakku sekalian, kita belajar terkait hukum tajwid yang ada pada surat An-Nur ayat Al-Isra ayat 32 dan juga nanti surat An-Nur ayat 2. Oke, anak-anakku sekalian, di sini ada 4 pembahasan hukum tajwid. Qalqalah sugro itu pada kalimat fajlidu, huruf apa pada qalqalah ini? Huruf jim, ya. Jim yang diberi tanda sukun, maka ketika di tengah kalimat yaitu disebut dengan qalqalah sugro.
Tapi anak-anakku sekalian, ya, ternyata yang disebut qalqalah sugro itu tidak hanya di tengah kalimat saja. Di akhir kalimat pun itu bisa menjadi qalqalah sugro. Sebagai contoh, qul huwallahu ahad. Ahad sugro atau kubro? Ahad itu adalah kubro karena dalnya yaitu berharokat dhammah yang kemudian di akhir kalimat menjadi qalqalah kubro. Kalau sugro di akhir kalimat contohnya apa? Contohnya pada ayat ketiga, lam yalid walam yulad. Yulad itu adalah qalqalah sugro. Kenapa disebut qalqalah sugro meskipun di akhir kalimat? Karena dalnya itu berharokat sukun. Bapak luruskan ya anak-anakku sekalian. Biasanya para ustadz, mungkin para guru itu sering menyebutkan qalqalah sugro itu di tengah kalimat. Qalqalah kubro itu di akhir kalimat. Buktinya qalqalah sugro pun bisa di akhir kalimat. Jadi sugro kubro itu bukan tandanya pada akhir atau tengah. Oke. Selanjutnya anak-anakku sekalian, izhar halki. Izhar itu jelas ya. Min huma nun mati bertemu huruf H. Hurufnya ada berapa? Ada 6. Ya, maka ini disebut izhar halki. Ya. Kemudian ikhfa halki. Ada apa di sini? Ra'fatun fi. Ya. Tunfi. Tu itu ada tanwin dhammah. Fi adalah huruf ikhfa. Nah, ikhfa itu samar yang kemudian dibacanya ditahan dan disamarkan. Ya. Kemudian pada terakhir ta'ifatun. Ini mad wajib muttasil. Mad itu panjang, wajib itu wajib dipanjangkan, muttasil dalam satu kalimat. Ta'ifatun itu dalam satu kalimat. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut satu kata. Tapi dalam bahasa Arab disebut satu kalimat. Ta'ifatun. Maka to itu adalah mad wajib. Karena setelah mad ada hamzah dalam satu kalimat. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian paham daripada hukum tajwid yang tertera pada Quran Surat An-Nur ayat kedua ini. Kalian dapat mencari hukum tajwid yang lainnya, kemudian dinilai oleh guru kalian masing-masing. Oke, kita lanjutkan pada kegiatan belajar 3. Ini adalah terkait bagaimana kalian harus dapat menganalisis ya, dan juga menghafal. Dari hafalan itu kalian dapat menganalisis dan tentu harus diaplikasikan. Ini kita lewat saja karena menganalisis itu tentu dengan sumber-sumber lain. Oke, kita lanjutkan. Bapak ingin mengetahui kemampuan pemahaman materi. Dapatkah kalian menguraikan bahaya pergaulan bebas? Ya atau tidak? Harus ya, harus ya. Maka ketika sudah menguraikan, kalian harus bisa mengaplikasikan. Oke. Kemudian dapatkah kalian memahami dan menafsirkan? Mudah-mudahan paham ya. Jika belum, jika tidak, maka tanyakan lagi pada gurumu dan pelajari lagi materinya. Kemudian dapatkah kalian mengambil pelajaran? Tentu harus dapat ya, supaya kita terhindar daripada perbuatan zina. Nah, terakhir anak-anakku sekalian, latihan soal ini kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ini sebagai bentuk soal, contoh bentuk soal nanti persiapan US ya, ujian sekolah. Anak-anakku sekalian, sebagai akhir anak-anakku sekalian, nanti kalian mengisi evaluasi diri untuk sebagai renungan kalian masing-masing. Apakah saya merokok, apakah mengunjungi klub malam dan sebagainya. Jawab secara jujur. Oke, itu saja yang Bapak sampaikan pada UKBM ini. Pokoknya mah kalian pasti Sayyid Jidan. Oke? Apa Sayyid Jidan itu mantap ya dalam bahasa Arab. Oke, nanti kita lanjutkan pada UKBM berikutnya. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.